Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Yuliana Putri, NPM D1A017057, jurusan Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang salah satu buku hasil karya dari Suhaidi yang berjudul Metode Kuantitatif untuk Analisis Kebijakan. Kemudian saya akan sedikit menjelaskan tentang isi yang ada di dalam buku tersebut. Pasti kalian penasaran apa sih yang dimaksud dengan proses analisis kebijakan. Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung dan diatur menurut urutan. Adapun urutan tersebut meliputi penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Analisis kebijakan dapat menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan pada satu, beberapa, atau seluruh tahap dari proses pembuatan kebijakan tersebut, bergantung pada tipe masalah mana yang akan dihadapi klien yang akan dibantunya. Arus utama dalam pembuatan kebijakan yang berjalan pada saat ini sering disebut sebagai model linear, model rasional, atau common sense. Dalam pembuatannya mengandalkan hasil analisis rasional dan dianggap sebagai sesuatu yang objektif dan berimbang. Kebijakan disusun berdasarkan sejumlah langkah serial, dimulai dengan merumuskan isu dan masalah, serta diakhiri sejumlah kegiatan untuk memecahkan masalah tersebut. Biasanya, urutan model linear dalam pembuatan kebijakan adalah yang pertama, mengenali dan merumuskan isu yang diperkirakan sebagai masalah. Yang kedua, merumuskan segenap tindakan untuk mengatasi masalah atau gap. 3. Memberi bobot terhadap alternatif tindakan dengan mengenali resiko dan hambatan yang mungkin terjadi. 4. Memilih tindakan sebagai kebijakan yang dianggap paling tepat. Dan yang kelima adalah pelaksanaan kebijakan. Dan 6. Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan. Model ini diasumsikan para pembuat kebijakan bertindak rasional dalam mengikuti tahap demi tahap pelaksanaan pembuatan kebijakan dan dapat menggunakan seluruh informasi yang diperlukan untuk menerapkan keputusan-keputusannya. Apabila masalah tidak dapat dipecahkan melalui segenap tindakan yang telah ditetapkan, kesalahan biasanya tidak dialamatkan pada isi kebijakan, melainkan pada pelaksanaannya. Kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan biasanya dialamatkan pada lemahnya political will, terbatasnya anggaran sumber daya manusia, serta lemahnya manajemen. Oleh karena itu, pemegang kewenangan seharusnya dapat mengarahkan tindakannya untuk menjalankan solusi tersebut. Asumsi ini seringkali tidak dipenuhi. Di samping itu, informasi sebagai bahan untuk mendalami isu dan menetapkan masalah seringkali tidak cukup. Analisis kebijakan merupakan disiplin ilmu terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian multipel dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Analisis kebijakan dapat berupa analisis kebijakan prospektif, yang mana memproduksi dan mentransformasikan informasi sebelum aksi kebijakan dilakukan. Dan ada pula analisis kebijakan retrospektif yang memproduksi dan mentransformasikan informasi sesudah kebijakan diambil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode kuantitatif. Metode penelitian ada dua, yang pertama metode kualitatif dan yang kedua ada metode kuantitatif. Metode kualitatif dan kuantitatif merupakan dua pendekatan yang berkembang dalam riset ilmu sosial termasuk kebijakan ini sendiri. Pendekatan kuantitatif pada umumnya tidak banyak menimbulkan perdebatan dibandingkan dengan kualitatif, karena lebih terukur dan melibatkan penggunaan data seperti data numerik, sehingga dapat mengurangi subjektivitas atau bersifat bias. Pendekatan kuantitatif dapat membedakan variabel secara lebih mudah,
sehingga dapat dimodelkan dengan berbagai model statistik dan dapat membuang faktor-faktor yang tidak terkait dengan objek penelitian. Sebaliknya, pendekatan kualitatif cenderung subjektif, di mana pendekatan peneliti biasanya menjadi bagian dalam kesimpulan penelitian. Perbedaan antara metode kualitatif dan kuantitatif dapat juga dilihat dari pengumpulan dan analisis datanya. Pada model kualitatif, pengumpulan data biasanya tidak dilakukan secara random, tetapi dengan tujuan tertentu atau purposif. Menurut Erianto pada tahun 2007, metode kuantitatif merupakan metode riset untuk mengukur secara akurat tentang suatu perihal yang sedang dikaji, sedangkan metode kualitatif lebih cenderung meneliti fenomena dan rincian deskripsi dari suatu perihal. Lalu ada pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif dimunculkan sebagai alternatif. Kepentingan pendekatan ini adalah pelibatan masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya proses sharing of knowledge antara peneliti dengan masyarakat. Proses analisis dilakukan bersama peneliti dan masyarakat setempat. Hasil analisis tersebut langsung dikembalikan kepada masyarakat untuk disusun rencana tindakan bersama. Ukuran dari pendekatan ini adalah terjadinya perubahan sosial yang ada di masyarakat. Lalu ada analisis multikriteria. Analisis multikriteria merupakan metode analisis kuantitatif yang membantu memudahkan pengambilan keputusan dari berbagai situasi pengambilan keputusan dengan berbagai opsi yang tersedia. Pengambilan keputusan seringkali tidak mudah dilakukan apabila menyangkut berbagai kriteria maupun dampak yang mungkin timbul terhadap berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder, sehingga menjadi kompleks. Terdapat berbagai metode yang dapat dikelompokkan dalam analisis multikriteria tersebut. Secara sederhana, metode ini membandingkan berbagai opsi keputusan dengan kriteria yang ditentukan dan melakukan pembobotan terhadap masing-masing opsi dan kriteria. Pemilihan opsi dan kriteria ini dilakukan dengan melibatkan peran serta para pakar atau pihak-pihak terkait dengan topik yang sedang diuji. Lalu kemudian ada analisis stakeholder. Analisis stakeholder menjadi alat penting dalam mengidentifikasi para pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan ini meliputi orang dan organisasi yang terlibat ataupun terkena dampak dari suatu perencanaan. Pemahaman yang jelas atas peran dan kontribusi potensial dari berbagai stakeholder merupakan prasyarat utama bagi proses perencanaan partisipatif. Beberapa manfaat dari analisis stakeholder adalah yang pertama, memberikan gambaran jelas tentang stakeholder yang ada pengalaman dengan proses perencanaan partisipatif. Yang kedua, memberikan kesempatan semua pihak untuk memahami kondisi dan dinamika masyarakat. Yang ketiga, memberikan data yang diperlukan untuk menentukan tujuan, sasaran, dan teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan. Serta yang keempat, menyediakan data dasar bagi kepentingan evaluasi dan monitoring perencanaan partisipatif. Kemudian ada analisis prospektif atau AP. Analisis prospektif adalah suatu cara atau pendekatan untuk menganalisis beragam kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan berdasarkan situasi yang pada saat ini. Analisis prospektif tidak sama dengan ramalan karena situasi saat ini tidak dapat digunakan untuk meramal masa depan. Adapun tujuan dari analisis prospektif ini adalah yang pertama adalah untuk mendefinisikan tujuan pembangunan jangka panjang dari sistem yang dipelajari. Yang kedua, untuk menentukan strategi yang akan diikuti agar sistem mencapai tujuan. Strategi berupa rangkaian keputusan yang penting untuk mencapai tujuan dan dugaan untuk memperkirakan interaksi yang mungkin sebagai akibat dari setiap keputusan. Dan yang ketiga adalah untuk menerjemahkan strategi ke dalam perencanaan, tujuan umum, dan strategi yang muncul dari analisis perspektif yang berguna untuk menentukan prioritas dalam proses perencanaan tersebut. Kemudian terdapat 3 langkah.
yang harus dilakukan dalam analisis perspektif ini, yaitu yang pertama, mengidentifikasi faktor penentu di masa depan. Yang kedua, menentukan tujuan strategis dan kepentingan pelaku utama. Serta yang ketiga, mendefinisikan dan mendeskripsikan evolusi kemungkinan masa depan. Berbagai software telah dikembangkan untuk membantu proses analisis kebijakan tersebut. Di antaranya adalah Expert Choice atau AHP, RepFizz atau MDS, PowerSim, Stella, dan iThink atau Sistem Dinamis. Bahkan yang sederhana seperti Microsoft Excel dapat digunakan untuk AP, MPE, TOA, dan AHP. Aplikasi software tersebut membutuhkan kemampuan sumber daya manusia yang terampil dan ahli. Keahlian dibutuhkan bukan hanya pada keterampilan menjalankan software tersebut, tetapi yang lebih penting adalah kemampuan untuk menerapkan disiplin ilmu yang dimiliki ke dalam sistem terpadu dan ditransfer ke dalam model yang appropriate sehingga dapat mewakili keadaan yang sebenarnya. Berbagai konsep dan pendekatan tersebut pada dasarnya memiliki keunggulan dan kelemahan dalam penerapannya. Namun demikian, untuk dapat berfungsi optimal dalam analisis untuk mencapai tujuan yang diinginkan, kelemahan analisis tersebut dapat diminimalisir dengan mengkombinasikan berbagai teknik-teknik analisis yang ada. Misalnya saja mengkombinasikan antara analisis SWOT dan AHP menjadi AWOT dapat mengurangi kelemahan AHP dan SWOT. Kombinasi antara AP dan RepFizz akan mengurangi subjektivitas dan sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai buku tersebut. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ditonton guys. Dah.